Shalom, seluruh rekan-rekan, adik-adikku yang terkasih di Youth Father's House ataupun dimanapun kalian berada. Bentar nih, saya punya sesuatu. Nih, mereknya nggak usah dikasih. Tapi apa ini? Ini adalah hand sanitizer. Ini adalah hand sanitizer yang hari ini sangat dibutuhkan. Hari ini sangat dicari. Banyak orang mencari, pada pedagang sampai pemerintah membuat peraturan bahwa tidak boleh memberikan harga yang mahal atas barang ini. Karena ini barang yang dicari. Kenapa? Karena hari-hari ini bukan hanya Indonesia tapi dunia sedang dilanda serangan virus corona, COVID-19 yang menggoncangkan banyak sekali dan membuat dunia ini, kalau saya boleh bilang, kacau. Nah, adik-adikku yang terkasih, saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan. Kita akan belajar beberapa hal, kita akan mendengar, kita akan belajar sedikit, poin demi poin. Mungkin kalian adik-adik ada di rumah, kalian mungkin sedang ada di tempat kerja, atau mungkin anak-anak yang lain, kalian sedang ada di kos, mengerjakan tugas, lagi sekolah online, apapun itu. Tapi kita mau belajar firman Tuhan, dan kalau malam hari ini kalian sedang melihat firman Tuhan ini akan saya bacakan dari Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-24 sampai yang ke-27. Demikian firman Tuhan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Adik-adikku yang kekasih, kita bisa mendengar hari ini bagaimana banyak orang digoncang, ketakutan di mana-mana. Tapi firman Tuhan berkata seperti ini, ada satu hal mendasar yang kita bisa lakukan dari hal yang paling kecil. Di ayat ini dikatakan begini, barang siapa mendengar firman Tuhan dan melakukannya, barang siapa mendengar firman Tuhan dan melakukannya, maka ketika ada hujan, banjir, rumah itu yang didirikan di atas batu tidak akan pernah roboh. Seseorang yang mendirikan rumahnya di atas pasir seperti orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Kasih Tuhan dengar baik-baik. Bapa kita di surga sungguh sangat amat baik buat kita. Dia bawa kita untuk kita dekat dengan Dia. Dia datang ke dunia dan Dia utus Roh Kudusnya, dan Rohnya berkata bahwa oleh Rohnya kita dijadikan anak-anaknya. Kita ahli waris. Untuk itu, ketika semua orang bingung, kita cuma perlu waspada. Kita semua masih manusia, kita hidup dalam daging, kita perlu waspada akan banyak hal. Tapi ini prinsipnya. Ketika engkau mendengar firman Tuhan, belajarlah melakukannya. Saya akan bacakan, ada satu kisah di dalam Alkitab, di dalam Lukas pasal yang ke-8. Lukas pasal yang ke-8 ini berbicara tentang seorang penabur. Ketika Yesus mengajar tentang seorang penabur, dia berkata seperti ini. Adalah seorang penabur, di ayat yang ke-5 dikatakan keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktunya menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan setelah tumbuh yang menjadi kering karena ia tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati, dan sebagian jatuh di tanah yang baik dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu?
Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Tuhan. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya kepadanya. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman Tuhan, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik, kata hati yang baik, perhatikan, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Adik-adikku yang terkasih, dimanapun engkau berada saat ini, dengar baik-baik. 3 perumpamaan seorang penabur yang di 3 peristiwa yang di awal, itu ibaratnya adalah orang-orang yang membangun hidupnya. Yang membangun hidupnya di atas dasar pasir. Tetapi sangat kita tahu bahwa kita telah mendengar bahwa orang yang benih yang jatuh di tanah yang baik itu adalah seperti ini. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Kata mengeluarkan itu berbicara melakukan. Kata mengeluarkan itu berbicara engkau melaksanakan apa yang firman katakan. Segala sesuatu sangat sepele. Dengar adik-adikku, banyak dari kita selalu begini. Mendengar firman Tuhan sesuatu yang biasa. Mungkin engkau tinggal di mana, engkau selalu datang ibadah hari Minggu, itu adalah sesuatu yang sangat biasa untuk engkau ada dalam sebuah ibadah, mendengarkan firman Tuhan di komsel, kemudian engkau ada di persekutuan doa, ada acara doa, sesuatu yang biasa. Tapi ingat baik-baik, firman Tuhan yang dibagi tidak berurusan dengan orang lain, tapi berurusan dengan kita. Ada pilihan ini. Engkau mau mendengar dan melakukan, itu ibarat engkau membangun rumah di atas batu, atau engkau ingin mendengarkan dan tidak melakukannya. Yang itu nanti akan diambil oleh iblis, kemudian kau nggak bertumbuh, dan kemudian ketika badai, ketika ada masalah, maka semuanya akan hancur dan hidup kita hancur. Kita tidak mau iblis ingin menghancurkan hidup kita, karena kita sudah tahu bahwa kita berharga di mata Tuhan. Kita sangat berharga di mata Tuhan. Mazmur sudah menjelaskan kepada kita, Mazmur 139, kita berharga di mata Tuhan. Bahkan kita sudah diciptakan, Tuhan luar biasa. Dia menenun hidup kita dari sekarang. Ini apa yang sekarang kita alami, ini apa yang Dia sudah rencanakan buat kita. Untuk itu, ambil pilihan ini. Ambil pilihan ini. Jadi ketika engkau mendengar firman Tuhan, jangan pedulikan orang lain. Firman itu buat aku, firman itu untuk aku. Dan ajar aku Tuhan untuk melakukannya. Dan Tuhan pasti akan memberikan kekuatan buat kita untuk melakukannya. Jangan pernah mau kalah. Ya, di tengah-tengah apa yang terjadi hari-hari ini. Kita mungkin perlu pakai ini, hand sanitizer. Di tengah semua, tapi ini bukan karena kita bingung, tapi karena kita menjaganya. Dengar baik-baik, saudara kasih Tuhan, Bapa kita di surga sayang sama kita. Untuk itu Dia tidak akan biarkan sedikit pun kita jauh darinya. Dia tidak akan biarkan sedikit pun kita keluar dari firman-Nya. Untuk itu, 2 perikop firman ini biar menjadi kekuatan kita dalam hari-hari kita. Mungkin kalian yang libur sekolah, kalian yang tidak kerja magang atau apapun juga, kalian bisa belajar bahwa mendengar firman Tuhan dan melakukannya, itu adalah maunya Tuhan, supaya kita akan menghasilkan buah yang kita lakukan dengan tekun. Lalu bagaimana caranya? Dengar, renungkan,
lakukan. Dengar, renungkan, dan lakukan. Tuhan Yesus memberkati kalian. God bless.